yang belajar hikmah atau ilmu hikmah tapi salah menggunakan, menjadi begal gitu. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Itu ala ua iga. Selamat datang di Ruang Koprok, bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya adalah wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton setia dan penonton baru dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini saya Gus Edward mewakili Mas Trio dari Ruang Koprok, ngobrol-ngobrol dengan guru saya, yaitu dengan Kang Abdi. Apa kabar Kang Abdi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi apa yang kita obrolin? Ada suatu judul yang menarik dengan backgroundnya Kang Abdi. Banyak orang yang belajar hikmah atau ilmu hikmah tapi salah menggunakan, menjadi begal gitu, begal di jalan. Kemarin tuh ataupun masih berlanjut, kita tahu di medsos, tahu di YouTube sekalipun, banyak begal-begal yang mereka menyalahgunakan ilmunya dengan menakut-nakutin orang, menodong orang, bahkan mengambil barang-barang orang atau masyarakat. Kita bicara tentang yang judul pertama ini dulu, kita obrol pertama. Kang Abdi, menurut Kang Abdi bagaimana tuh orang yang belajar hikmah ataupun gosipnya, mereka itu belajar atau belajar kebal seperti itu karena lantaran belajar hikmah, Kang Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan diundang masuk ngobrol di Ruang Koprok. Sebelumnya akan mengucapkan terima kasih dengan pertanyaan tadi, akan meluruskan. Jadi anak-anak sekarang itu bukan hanya istilahnya bergelut di bidang seperti itu, jadi begal lah, betul. Jadi banyak lah istilahnya belajar sedikit ke perguruan ini, ke perguruan di sana, gitu kan, tentang keilmuan ini, tentang keilmuan itu. Jadi baru bisa sedikit, ini ibaratnya Kalau bahasa secuil, bahasanya begitu kan, bukan kita merendahkan, gitu kan, tidak ada unsur merendahkan. Yang disalahgunakan di lapangan, jadi untuk jago-jagoan. Nah ini yang sangat repot, gitu kan. Apakah salah gurunya? Gurunya tidak salah, tidak salah gurunya, gitu kan. Karena kenapa? Satu, dalam perguruan itu pasti ada yang disebut dengan patalekan, gitu kan. Nah, patalekan ini jadi ucap janji, ucapan janji, sumpah setiap murid terhadap apa yang udah ada di perguruannya masing-masing, ya kan. Jadi saya beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan agamanya, gitu kan. Itu siap mengikuti ajaran Rasulullah, gitu kan. Nah setelah dapat, nah itu kebanyakan anak-anak seperti itu yang belajar di perguruan, yang lari ke jalanan, itu biasanya nggak hatam. Nggak hatam. Kalau hatam insya Allah jadi jawara beriman, ngukur diri, jadi jagoan beriman, gitu. Jadi insya Allah lah, kalau istilahnya yang udah hatam mah taat, gitu kan, berakhlak, beradab, gitu kan, rasa takut, gitu kan, bukan ujub takabur buat pamer, ya kan, sok-sokan segala macam ilmu kebal. Manusia mah kagak ada yang kebal, betul, nggak ada. Kenapa untung rokok nggak jelek kan? Loncat langsung, terus bener. Loncat
langsung gitu kan. Nah sekarang emang jadi maraknya anak-anak muda, anak-anak kemarin sore gitu kan istilahnya. Gitu. Yang baru bisa sedikit gitu kan. Jadi unjuk kebolehan, unjuk keberanian gitu kan. Cuma salah tempat, salah sasaran, salah gunakan. disalahgunakan gitu kan. Orang lah gitu kan yang nggak ada salah dibacok begini gitu kan. Bener kan. Gitu. Yang kasihan kan orang pulang kerja tengah malam, tiba-tiba dia diikutin motor, diancam dengan senjata. Nah, yang saya nggak setuju di sini kan, ya kita background mereka nggak tahu belajar apa gitu. Tapi yang saya nggak setuju, kok ilmu hikmah dibawa-bawa dengan gosip mereka. Bahasanya seperti ini, oh di bocah itu belajar hikmah, belajar kebal. Terus ada uji nyali dari gurunya. Saya diri saya ini bertanya besar, kenapa gurunya? Apakah orang yang berbicara ini sudah tahu bahwa gurunya yang memerintahkan untuk uji nyali di jalanan? Menurut saya sih gurunya benar kata Kang Abi tadi. Gurunya mah nggak salah, cuma digunakan oleh murid-muridnya salah guna. Salah kaprah kalau kata bahasa orang Betawi, salah kaprah gitu. Nah, pesannya Kang Abdi nih untuk pemuda yang yang belajar hikmah lah khususnya, bukan begalnya, belajar hikmah biar dia tidak merasa terpacu adrenalin untuk menguji, untuk mencoba ilmunya. Takutnya dia jadi begal. Nah, jadi intinya kan begini, belajar dimanapun, berguru dimanapun, pergunakan ilmu dengan baik dan benar, ya kan? Bela agama, bela negara, bela keluarga, bela diri, kan itu intinya, gitu kan? Bukan buat begal negara, gitu kan? Begal rakyat miskin, begal para karyawan, jangan, gitu kan? Dimana kita ingin belajar, udah dapat keilmuannya, jangan sekali-kali disalahgunakan. Ingat umur kita, ingat ini udah akhir zaman, gitu kan? Banyak-banyak ibadah, banyak taat sama Allah, gitu aja. Yang penting mah bener aja lurus, mau berilmu mah, ya kan? Udah dapat ilmunya mah, manfaatin sama kita yang bener, gitu kan? Turunin lagi yang lain, jangan bawa kalau dapat izin mah gitu, gitu kan? Hati-hati buat anak muda zaman sekarang, ya. Jadi membela bukan membajak. Ya, jadi pemuda itu membela bukan membajak. Nah, Kang Abdi ini adalah guru besar gerak rasa hikmatul al-hikmatul ayat. Ya, penonton kalau belum tahu, Kang Abdi ini adalah guru besar dari gerak rasa al-hikmatul ayat. Apa itu? Ya, kita kupas sedikit. Apa itu Kang Abdi gerak rasa al-hikmatul ayat? Jadi gerak rasa itu, jadi gerak dan rasa. Gitu. Gerak rasa ini lahir daripada perjalanan, ya kan? Perjalanan yang cukup panjang, ya kan? Dari masih muda sampai alhamdulillah udah berkeluarga, terus istilahnya padepokan udah berkembang di mana-mana, gitu kan? Di Bekasi, terus di Selawi, di Tegal ada, gitu kan? Di Subang juga ada, gitu kan? Gerak rasa masyaallah luas, gitu kan? Makanya kalau istilahnya di gerak rasa, belajar itu bukan ngejurus, iya, gitu, bukan ngejurus, gitu. Nggak ada jurusnya gerak rasa, nggak ada. Yang ada cuma gerak, sama merasakan. Ya, intinya adalah belajar olahraga biar sehat, gitu. Kalau orang-orang keren bilang mah katanya belajar tenaga dalam, gitu kan. Jadi mengeluarkan apa yang udah ada di dalam diri kita, gitu. Dulu saya diajarkan oleh kakak guru, kakak Syahid di Jumat Rifani di Bogor, cuma 3 gerakan. Nah, 3 gerakan. Terus ditalek, gitu kan, ditanya sama kakak guru, Kang Abdi udah berapa katanya sirnya, gitu. Akang jawab, alhamdulillah, terus dapat 10 gerakan, gitu kan. Jadi 10 gerakan. Nah, kok bisa katanya bisa debus, gitu kan, kemana ini, kemana itu, katanya itu mau oleh-oleh. Jadi oleh-oleh dari latihan. Oleh-oleh jadi anti bakar, anti bacok, terus dan lain sebagainya.
ternyata oleh-oleh, bukan belajar untuk itu. Betul. Gitu Tidak kan? ada. Jadi kita mau belajar untuk sehat. Untuk sehat. Yang ada jantung, yang ada darah tinggi, yang gemuk, gitu Oh. kan, biar sehat. Betul. Karena satu gerakan daripada gerak rasa itu kalau kita diam gerak gitu kan, kata guru lil ibarat 10 kilo kita lari, gitu 10 kilo kita Betul, lari, betul. itu keringat bercucuran, Betul. gitu kan. Nah, kenapa ada di gerak rasa al hikmatul ayat, gitu kan. Jadi ada dulu dari mulut dapat kalimat aji diri aji rasa, cipta diri cipta rasa, gitu kan bahasanya, gitu Iya. kan, gitu. Terus lakon diri, gitu kan, ayat dina gerak dan rasa, itu tuh bahasa Sunda, Bahasa gitu. Sunda. Jadi perjalanan diri itu ada di gerak dan rasa, Betul. gitu kan. Kita nggak bisa merasakan kalau tidak ada gerak. Begitu juga kalau kita tidak gerak, tidak bisa merasakan. Jadi sepasang. Sepasang. Ah. Jadi udah pasang, udah partner nih. Partner. Udah jodoh. Betul. Udah jodoh. Nah, Kang, pertanyaan selanjutnya ini, gerak rasa ini bukan silat ya? Bukan. Bukan. Dan setiap silat, apapun silatnya, boleh belajar dengan gerak rasa al-hikmatul ayat. Karena pernah saya sebelumnya pernah bincang dengan Kang Abdi, mau silatnya apapun, mau daerah Sunda silatnya, mau daerah Betawi, mau daerah Ambon, Papua sekalipun silatnya, kita boleh belajar gerak rasa al-hikmatul ayat. Itu pemirsa. Nah, Kang Abdi, kalau ada orang yang penasaran banget nih, pengen tahu gerak rasa al-hikmatul ayat, mungkin sudah diposting di Itu ada di YouTube. posting di YouTube. Nama YouTube-nya itu Kakang Guru Abdi. Kakang Guru Abdi. Nah. Di like, bisa di subscribe, Nah. ditonton semua, jangan satu-satu, Gitu. semua Jadi videonya. itu pelatihan, terus istilahnya penampilan debus, semuanya ada. Kalau istilahnya ingin tahu gerak rasa al-hikmatul ayat di Google, udah buka langsung. Berat. Di YouTube gerak rasa al-hikmatul ayat udah berat. Cuma yang posting YouTube lain, Ada orang lain, masih sahabat juga, gitu kan, gitu. Cuma Kakang punya channel YouTube itu Kakang Guru Abdi. Kakang Guru Abdi. Nah, itu. Jadi itu nanti di like, subscribe, Sedikit ribet itu mencapai subrek apa gitu. gitu kan, gitu. Makanya subhanallah, gitu kan, belajar di gerak rasa. Jadi kita melestarikan gini, terus waktu itu dari Abah Sepuh, kita kan lestarikan budaya kita debus di manapun kita bumi berpijak, katanya gitu kan. Ya udah, alhamdulillah Akang melestariin nih seni debus. Nah, sekarang kenapa Akang sendiri vakum? Karena udah ada bahasa dilarang untuk tampil. Nah, sekarang yang tampil itu anak-anak. Nah, gurunya adalah Bang Apit Rama. Kalau di PJBN mah Bang Apit Rambo disebutnya. Gitu, Bang Apit Rambo di PJBN. Asal itu gue, Pampuran Jalak Banten Nusantara udah keluar. Nongol di YouTube, di Google ada. Ada. Mau gitu. tahu Abah Sepuh siapa di Google ada. Di Google ada, gitu kan. Nah, belajar di gerak rasa sendiri, kok bisa begini? Karena emang diajarkan, iya kan? Jadi diajarkan, gerakannya diajarkan. Jadi gerakan cuma tarik nafas, keluar nafas. Dikuncinya pakai kalimat apa? Kalamnya kalimat Allah, Allah, Allah. 10 kali nahan nafas, 10 kali kita hitungan, detak jantung, dibuang. Itu luar biasa. Sehat Gus. Ya, sehat. Ingin kurus, ayo, gitu kan. Ingin sehat, ayo. Pengen gitu gemuk kan. bisa. Bikin gemuk, ayo Bisa. banyak makan. Jadi Lewat kita. bukan berarti saya yang kurus belajar gerak rasa hikmatul ayat dan tanpa kurus, bukan. Jadi bisa untuk gemuk, bisa. Yang intinya maksud Kang Abdi mau badannya gemuk ataupun tidak gemuk, yang pertama adalah yang penting sehat. Sehat dengan kalimatullah. Ya, jadi mencari rasa keluar dengan rasa, dengan gerakan. Jadi gerakan, terus nanti merasakan kalam Allah. Makanya nada ininya juga zikir Allah, 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 Allah. Nah, seperti itu musiknya itu, ya kan? Jadi bukan bukan. Ya, itu beda debus kalau itu mah. Gitu. Kalau pas latihan itu Allah, Allah, Allah. Jadi merasakan daya, ya kan? Bukan energi, tapi daya. Gitu kan. Kalau kita menerima
dihisap lagi kita keluar. Gitu kan. Terus kalau Allah akan mengajarkan terhadap anak-anak gerak rasa, jangan sampai lupa kita belajar ikat kalimat Allah dalam hati. Gitu. Jadi makanya alhamdulillah tuh anak-anak gerak rasa mah insya Allah terarah. Nggak ada yang jadi pegang. Jadi hatinya punya adab, jiwa raganya punya adab. Amin, amin, insya Allah. Kang, saya pernah dengar dari Kang Abdi, itu salah satu pelantikannya di laut. Betul. Nanti mungkin saya minta videonya, saya akan Oke. tampilkan di Siap. YouTube saya. Siap. Itu pelantikan di di laut. Mungkin pemirsa belum tahu kan, dijelaskan gitu. Jadi gini, kita ada yang disebut dengan tradisi, di mana kita mau menyambut bulan Ramadan. Kadang 2 hari sebelum Ramadan, kita ada di laut, penutupan latihan namanya. Gitu kan. Dulu itu hampir 70 orang dari bermacam padepokan. Gitu, gabung jadi satu, belajar satu gerakan, 2 gerakan gitu kan, dari gerak rasa gitu kan. Dan itu Gus luar biasa gitu kan. Air laut itu kadang kalau kita isinya lagi di Kobul nih, itu surut malam hari tuh. Surut gitu kan. Terus kadang isinya lagi naik gitu kan, itu air laut hangat di bawah. Ya, di bawah hangat Gus. Luar biasa. Wah, gitu kan. Waktu itu kita lagi di Pantai Pakis nih, lagi musim ubur-ubur. Ceritanya, ya kan? Kata nelayan di situ, kayak di situ, lah emang kagak dibibitin katanya sama ubur-ubur, kagak disengatin. Enggak. Gitu. Karena di situ, karena kita setiap latihan itu kalau Allah, ubur-ubur makhluk Allah, air laut makhluk Allah, laut itu makhluk Allah. Jadi kita terus gitu kan. Kata ubur-ubur nggak ganggu nih orang, buat temenin aja. Karena niatnya baik, terus kalamnya kalam Allah. Betul. Jadi setiap penutupan mau bulan puasa, kita penutupannya di laut. Gitu kan. Laut terdekat lah, gitu kan. Insya Allah lah, insya Allah bismillah. Gitu kan. Pokoknya luar biasa nih. Kalau mau tahu, pokoknya kepoin lagi di YouTube-nya Kakak Guru Abdi. Guru Abdi. Dikepoin aja di YouTube-nya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kalau ada teman-teman saya di YouTube atau saudara-saudari saya pengen belajar gerak rasa al-hikmatul ayat, mungkin ada Instagram Kang Abdi, mungkin ada TikToknya Kang Abdi, mungkin ada Facebooknya Kang Abdi, kali aja mereka bisa menelusuri lewat situ atau bertanya lewat situ. Boleh. Jadi apa namanya? Jadi kalau semuanya pakai Kakak Guru Abdi, tapi kalau di Facebook gerak rasa al-hikmatul ayat itu udah kelihatan grupnya. Gitu kan. Itu udah hampir berapa ribu gitu kan di situ itu anggotanya gitu kan, yang menyukai, yang isinya bertanya, ingin belajar gitu kan. Cuma kebanyakan yang inbox itu menanyakan, kan bisa nggak belajar ilmu kebal? Gitu kan? Langsung bertanyanya. Pingin ini, pingin ilmu kebal, pingin ilmu kata apa di gerak rasa mau tidak ilmu kebal. Gitu kan? Oleh. Itu mah oleh-oleh. Iya. Gitu kan? 1 gerakan, 2 gerakan, insya Allah kita ajarkan lagi untuk beling lah. Gitu kan, mau istilahnya apa namanya kalau orang sudah bilang mau cucuk salak dari atas, ada di bawah, tapi dari atas kita. Gitu. Nah ini pemirsa, jujur saya menarik betul. Dulu waktu saya SMP, ada senior saya ketika mos kan, dia orang Panggang tuh terkenal kan. Itu dia nganuin duri itu dari sini. Nah jadi kan itu mah ngikutin ya kan? Ngikutin. Nah Kang Abdi itu dibalik. Jadi duri ke sana ditarik begini semua. Itu luar biasanya. Jadi kalau begini nggak sakit. Kalau begini kita jadi bahasanya duri begini kita samperin. Kalau bahasa kita disamperin. Jadi kita mah ngelawan rasa sakit. Gitu, ngelawan rasa sakit. Berdarah wajar, laki-laki nggak latihan. Gitu kan? Kalau perempuan masih bulan sekali berdarah. Iya benar. Datang bulan. Nah, gitu. Itu saya Kang Abdi pernah cerita. Guru, ini kok sakit? Iya, duri. Gitu kan. Duri. Kok ini sobek? Ya manusiawi. Banyak tambal, gitu kan. Kita mau begitu, gitu. Nah, akhirnya semakin berpikir. Nah, makanya kita latihan juga. Kadang kita nih bukan pakai golok-golokan, enggak. Kita mau pakai golok tajam. Itu. Enggak, golok tajam kita mah bisa set, tutup sendiri. Alhamdulillah, ini itu hasil daripada latihan daripada gerak rasa. Oleh. Malamnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Nah, pemirsa udah tahu bacanya walaupun sedikit. Yang dipraktikkan tanpa guru,
Jadi kalau mau belajar sesuatu harus ijazah atau ridho daripada guru. Nggak boleh bang, oh bacaan bismillah nih, besok sobek, terus praktekin, insya Allah nggak rapat. Jadi yang ada berdarah terus. Kalau mau belajar silakan dikepoin nama medsos yang lain, Kang Abdi, Kakang Guru Abdi. Terus kalau di Facebook Gerak Rasa Al-Hikmatul Ayat itu, jadi tinggal nanya, tinggal ngobrol gitu ya. Pokoknya dikepoin aja. Jadi banyak pesilat-pesilat yang belajar gerak rasa Al-Hikmatul Ayat. Mereka ketika tampil biasanya pesilat itu goloknya golok ipsi atau golok tumpul lah. Tapi alhamdulillah saya pernah mendengar Kang Abdi, murid-muridnya baik perguruan silat apapun yang belajar dengan gerak rasa Al-Hikmatul Ayat, mereka pengennya apa? Pengen sendiri golok yang tajam, biasa sendiri. Silakan ukur tajamnya semana. Nanti Kang Abdi ridhoin. Jangan biasa sendiri, mentang-mentang udah punya ilmu, guru nggak tahu ya bahaya juga. Jadi kalau bahasa Islam mah ridho Allah wa ridhoin. Jadi guru itu adalah ridhonya Allah. Kenapa ridhonya Allah? Karena guru adalah orang tua kita. Jadi ada cerita lucu nih Gus. Apa nih? Jadi kan ceritanya gini, waktu itu anak-anak tampil debus pertama kali di perumahan, ceritanya perumahan Gramapuri itu, ya kan, ingat banget kan, siangnya akan beli golok nih, ya kan, golok masih tajam, gitu kan, karena akan telat datangnya, karena jadwal itu habis isak katanya, tampilnya, ini golok udah dibawa ke lapangan, sama anak-anak, ya kan, akan nyampe ke sono, anak-anak udah main api, ya kan, udah main istilahnya apa, ngegedegin lampu neon, gitu kan, itu yang terakhir main golok, begini aja, gitu kan, apa benar? Alhamdulillah lancar sampai selesai itu acara, gitu kan. Jadi kita mah waktu itu 17 Agustus nyenengin masyarakat, gitu kan, menghibur di lapangan kayak gitu kan, gitu. Alhamdulillah lah kata anak-anak, kakak katanya dapat uang jajan, udah bagiin. Iya kan, buat beli es, nyenengin bocah, gitu kan. Cuma katakan jangan ditiru wahai anak kecil. Kalau pingin belajar, kalau silatnya ada nanti gurunya, kalau pingin belajar silat mah, gitu kan. Tapi ini mah khusus orang dewasa, gitu. Anak-anak pingin nginjek beling, ya kan, ya udah Bismillah, gitu. Bismillah, kok kame-ame pelana kupu-kupu, udah, gitu. Alhamdulillah tuh, gitu kan. Ya karena dijawab. Alhamdulillah. Doa guru, kakak guru, kayak Quran. Jadi Kang Abdi memberi ridho, gurunya Kang Abdi memberi ridho, dan Allah pun memberi ridho. Jadinya lancar jaya. Pokoknya para pemirsa, kita banyak nih sudah pernah kita tahu ataupun akan datang banyak begal-begal yang salah menggunakan ilmunya ataupun membawa tema atau membawa nama Al-Hikmah, itu menuduh Al-Hikmah mengajarkan begal itu ngetes nyali, uji nyali mereka. Sedangkan belum tentu, belum tentu mereka itu belajar hikmah, yang ada mungkin salah gaul. Nah kalau yang lainnya saya nggak paham, Pak. Nah intinya kalau mau tahu ilmu hikmah lebih khususnya adalah gerak rasa Al-Hikmatul Ayat, silakan dikepoin yang sudah tadi disebutkan YouTube-nya dan medsosnya Kang Abdi. Beliau adalah guru besar daripada gerak rasa Al-Hikmatul Ayat. Kita doain mudah-mudahan sehat walafiat umur dan mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Dan satu lagi, mudah-mudahan murid-muridnya perguruannya ini terus menusantara. Jadi jangan ke Indonesia lagi, menusantara. Karena Nusantara itu keluar daripada Indonesia ada, ya bagiannya. Dan Kang Abdi ini saya perkenalkan juga adalah sekretaris umum daripada PJBN Jawa Barat. Ya, PJBN itu Paburon, Jalak, Banten, Nusantara. Silakan dikepoin apa itu PJBN, di YouTube ada, di Google ada, di Instagram, di Facebook ada. Ada tuh YouTube-nya PJBN official. Silakan didukung juga. Pokoknya ini tentang budaya, tentang tradisional. Kita bukan ormas. Kita Apa ini Kang? Kasih tahu Kang. Jadi saya tahu. Iya, jadi PJBN itu bukan ormas. Bukan ormas. Jalak Banten itu bukan ormas, tapi wadah silaturahmi syiar dan budaya.
Wah, di dalamnya itu banyak ulama, banyak kiai, banyak pendekar, banyak jawara, gitu kan. Gitu. Kemana larinya? Ke PJBN bergurunya sama Abah Sepuh, Profesor kayak gitu bagus Abah Sepuh. Di mana? Di Banten. Di Banten. Di Banten. Silakan di kepoin aja lah. Nah, untuk wilayah PJBN, sedikit kita masuk ke PJBN. PJBN itu sudah menusantara, sudah ada di tempat kalian. Kalian ada di mana? Silakan dicari di PJBN. Kalau enggak, gabung di grup PJBN di Facebook. Nah, silakan nanya. Assalamualaikum, saya di daerah sini, pengen gabung, pengen tahu tentang PJBN, pengen silaturahmi. Silakan ditanyain, silakan silaturahmi. Itu saja dari saya, Gus Edward Abu Bakar, Kang Abdi. Mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.